Semangat kawan-kawan semua, PP akan bermasa panjang. The next BTC akan bikin kaya, bikin cuan, holding, dan loading. Semangat, tetap giat, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau media mendadak tahun masing-masing. Dengan semangat membara, semangat 45, semangat bulan Agustus, hari merdeka, PP harus merdeka ya. Video singkat untuk kalian, untuk malam ini kita akan bahas PP fundamental secara singkat saja untuk menemani tidur kalian. Semangat, do. Semangat, rawe-rawe atas, malam-malam putung. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Perjuangan membawa berkah. Perjuangan dan doa akan kita cuan. Oke, semangat. Oke kawan ya, sambil bercanda untuk kalian semua. Long invest holder jangka panjang adalah pemenang. Jutaan koin sudah terlempar dari top CMC papan atas. Tersisa yang pendatang baru hanya PP. Semua menunggu BTCD terjun. Sekarang sudah di 58,90, tunggu sampai di 50%. Kayaknya sekitar 55 saja kalian sudah pusing lihat uang. Apa akan sampai ke sana? Akan sampai. Dunia roda berputar. Perang sudah bosen ya. Mana itu staking Katram? Udah bosen. Mana itu SpaceX? Mana Fed, FOMC, Halkis, Dopis, pangkas suku bunga, naikkan suku bunga. Mana lagi yang kemarin berita tentang kacau balau, tarif. Semuanya ujian dan badai saja. Badai pasti akan berlalu. PP tidak mampu melewati badai. Digoncang depnya, digoncang put gimana-mana. Bahkan pakai nama yang dompleng, nama-nama PP, semua musnah, hancur, jadi tai semua. Ini akan bermasa panjang. Decentraland Murni, ada GZ di sini, dari tukang ngarit sekelas Mas Bro sampai Mbah Katram, Presiden AS tahu PP. BlackRock juga yang investasinya di Indo pun nggak kehitung, juga banyak cuan triliunan dari PP. PP adalah koin yang mantap saya rasa, tapi kalian tetap teori saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau meme mendadak, tanggung jawab masing-masing. BTC diperkirakan tahun 2028 prediksi tetap teori akan masuk di sekitar 160.000 roadmap-nya begitu. Makanya nanti tahun 2027 kita cari modal lagi, pinjam randa kayak apa ya, nanti sudah mulai akumulasi BTC. Saat ini Coinbase sudah mengumumkan akumulasi BTC. Kemudian BlackRock, Tether biasanya 1 tahun menjelang halving BTC dia sudah akumulasi BTC. Pengumuman yang terbaru ini dari dari si ini, nanti saya baca. Tuh batuknya. Lah rokok kretek saya seneng tapi bikin batuk. Dari ini sebentar ya. Oke, kita akan bacakan di sini. Ini yang namanya roadmap, bisa terjadi dan bisa enggak, mudah-mudahan terjadi ya. Roadmap saat ini memungkinkan adanya 1 kali pembuangan BTC terakhir sebelum terjadi pemulihan atau bull besar-besaran. Yang pertama adalah 64 menuju ke 70k di bulan Agustus, kemudian September terjun ke 43k sampai ke 48k. K ini adalah $1.000 ya, $1.000 ya. Kemudian akan naik 85
ribu dolar sampai 160 ribu dolar di tahun 2028. Pertama adalah kemungkinan, ini baru kemungkinan ya, roadmap kemungkinan. Pertama adalah kemungkinan kenaikan menuju 70 ribu dolar selama bulan Agustus. Kemudian skenario berubah secara tajam ke bawah. Zona likuiditas yang diproyeksikan berada di sekitar 40-an sampai pokoknya 38 sampai 49 ribu. Itu untuk Oktober dan November. Dari sana roadmap mengantisipasi pemulihan menuju 80K dari setelah Oktober, berarti akhir tahun terbang lagi menuju 80K sampai 85 ribu dolar sekitar pertengahan 2027. Kemudian akan masuk di tahun 2028 160 ribu dolar. Itu roadmap ya. Bisa jadi, bisa tidak. Ini yang terbaru, terkini bursa kripto besar Coinbase baru saja mengumumkan pembeliannya 50, berapa ini, 50, banyak banget ini pokoknya, sekitar 53 juta dolar. Apa ya, sekitar segitulah ya. Tulisnya kecil-kecil banget ini. Kalau lihat uang sama raja kelihatan bener ya. Itu membeli setiap minggu. Mereka sekarang menahan lebih dari 17.000 BTC dengan nilai hampir 1,2 miliar dolar. Mereka masih membeli BTC lebih banyak di tengah-tengah bear market terburuk yang pernah dicatat. Bursa terbesar di dunia memiliki kepercayaan tangan intan. Kemudian itu yang tadi akan turun di 48 ribu dolar, itu roadmap. Tapi kalau melihat fundamental sekarang, Coinbase mulai membeli dan si BlackRock juga mulai masuk membeli lagi. Kemudian di tahun 2027 si Well yang terbesar, si Tether juga biasanya mulai masuk. Maka ini bisa jadi roadmap yang turun nggak jadi turun. Sudah turun 50%, BTC langsung naik, bisa terjadi. Kenapa setiap bursa membeli kripto selalu diumumkan? Karena dia itu takut digunting sama paus yang lain. Jikalau kita yang ngepam besar-besaran BTC, mereka dimasuk dari harga 500 juta, kita masuk akan dimakan sama dia. Tapi para well itu persahabatannya kuat ya. Ini siapa yang masuk nih? Brian Armstrong, Coinbase. Pasti yang lain tidak akan gunting, malah tambah masuk begitu. Contohnya Tether masuk tahun 2023 di awal tahun, kemudian PAM di tahun 2024. Itu dia umumkan per bulan membeli BTC sekian-sekian secara luas. Akhirnya bos-bos, big boss, megalodon yang lain tunduk, tidak akan berani nepe karena itu temennya. Justru malah dia ngikuti masuk pam gitu. Kalau sudah pam retail kan biasa masuk kan, malah mereka baru gunting gitu. Ya gitu ya. Jadi setiap bursa besar itu masuk membeli BTC, pasti dia koar-koar. Ya pasti diinfokan di sosmed karena dia juga takut sangkut ternyata. Nggak sampai ditikung ya. Ya sekarang 250 juta ataupun 16 ribu dolar pada waktu tahun 2022. Itu 16 ribu dolar itu banyak yang ngebut nanti akan terjadi 10 ribu dolar, akan terjadi 5 ribu dolar, akan terjadi 3 ribu dolar, bahkan nanti BTC jadi 0. Itu kan ketika ada yang ngepam ya langsung gunting sama retail karena sudah ketahuan akan jatuh di food, akan ke 0. Tapi ternyata kalau mereka mengumumkan, ya itulah titik bottom di situ. Akhirnya yang lain-lain teman-temannya si Tether pada ikut masuk kemudian jadi PAM. Nah ini tahun 2027 ini sangat anomali, tapi karena menjelang BTC halving, saya rasa sudah waktunya tahun 2027 akumulasi. Ini Agustus, waktu itu nggak terasa kawan. Tahu-tahu nanti
tahun 2027. Itu benar. Waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Sangat cepat. Malam tahu-tahu pagi. Malam-malam tahu-tahu pagi. Yang penting dari jutaan, dari ribuan, dari bermiliar koin, semua tidak ada yang mampu bertahan sampai detik ini di posisi top CMC 49. Kebanyakan hanya koin sesaat saja. Tidak seperti PP yang displasi tanpa pra penjualan, tanpa presale, desentral. Ini menarik. Kita yakin koin PP akan bermasa panjang, akan kita bikin cuan kalau kita sabar, karena dari berjuta-juta koin habis semua. Dan ketika nanti muncul lagi, saya rasa nasibnya akan sama. Karena kepercayaan sekarang berada di PP yang sudah mampu di saat badai melewati, di saat harga hancur tetap naik lagi, holdernya meningkat, kapitalisasinya masih bertahan di atas 20 triliun. Maka ketika nanti di ETF-kan, ketika nanti terjadi buleran, ternyata terjadi altcoin season, maka KWEL, Megalodon, Paus, semua pasti akan memilih koin PP, bukan koin yang lain. Tetap yang paling aman. Mungkin itu aja untuk menemani malam-malam tidur kalian. Tetap semangat, tetap yakin, tetap gior dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan atau memble mendadak. Ya, mohon maaf di sini apa adanya, gonggong keprok, tidak ada direkayasa. Jikalau Mas Bro agak seneh dikit, tahu-tahu lagi bikin video gini, yang saya ngebel ya saya langsung jawab dengan mic, karena WA itu yang saya pakai ini HP, di depan ada VC, ada laptop. Jadi kalau di WA itu bunyi di sana-sana. Kalau ini, kalau yang di HP nggak muncul karena saya lagi pakai untuk bikin video. Kalau yang WA dari pacar banyak di PC kan langsung muncul di PC, makanya saya langsung jawab pakai ketik ini, pakai mic itu ya. Jadi pas tadi pacar nongol itu nggak ada rekayasa, pas kebetulan saja dia masuk saya jawab. Jadi di sini apa adanya, tidak ada yang berdrama-drama ya. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin. Sekarang hanya harga bottom di PP, dan GZ adalah orang kaya, yang mana debt yang lain koinnya hancur semua. Hanya GZ yang mampu mempertahankan investornya, mungkin di pump sendiri supaya nggak kabur investornya. Dan untuk ETF saya rasa pemenang kalau di ETF kan PP, karena desentral itu ya. Harus semangat dan semangat, tetap tior riset sendiri. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Cas.